Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Setelah sekian purnama absen di dunia per-YouTubean, kali ini saya kembali ya teman-teman, dengan mengunboxing HP 5G 2 jutaan yang nggak masuk akal nih. Membawa SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra, dimana kalau teman-teman tahu SoC ini ada di beberapa seri smartphone merek lain, dibanderol dengan harga 3-8 jutaan. Tapi King Infinix bisa kasih harga 2 jutaan kecil saja. Emang gokil nih. Tapi apakah semenarik itu? Nanti kita bakal bahas secara lengkap di video unboxing kali ini. Baik itu cek spesifikasi, fitur-fitur, dan beberapa tes ya, seperti tes game dan juga tes kamera. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita buka box paketnya. Yaps, dan ini dia Infinix Note 50X 5G Plus yang kemarin saya beli di flash sale perdana di harga 2.199.000. Buat teman-teman yang mau beli, teman-teman bisa cek link produknya di video ini atau di deskripsi video. Oke, kita bahas singkat dulu box penjualan Infinix Note 50X 5G Plus ini, yang mana di bagian depan terlihat jelas Infinix kolaborasi dengan Honor King. Terus video juga dilengkapi dengan Infinix AI. Dan juga ada beberapa selling point seperti SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterai sebesar 5200 mAh dengan charger di 45 Watt. Lalu di bagian belakang ada spesifikasi lebih detailnya seperti pakai kamera dengan resolusi 50 megapiksel, ada fitur NFC dan juga udah pakai IP64. Buat variannya ini cuma ada satu ya, yaitu 8/256 GB. Sedangkan varian warna ada 3, yaitu warna purple, green, dan titanium grey, seperti yang saya punya ini. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita unboxing. Pertama-tama isi dalam boxnya ada si smartphone-nya ya, lalu ada bonus bundling dari Smartfriend, terus ada kertas petunjuk penggunaan yang merangkap kertas garansi juga. Berikutnya ada soft case, lalu ada kabel charger dengan USB Type-C, kepala charger dengan output 45 Watt, dan terakhir ada SIM tray ejector. Dan ini dia penampakan dari Infinix Note 50X 5G Plus. Kesan pertama lihat HP ini terkesan premium ya desainnya. Bahasa desainnya masih sama dengan seri Note 50 lainnya. Dan feel pertama kali pegang baru terasa kalau ini emang HP murah ya. Frame dan back covernya masih dari plastik polikarbonat, bukan dari kaca dengan frame metal seperti Note 50 yang 4G ya. Tapi ini terkesan cukup solid ya untuk build quality-nya dengan bobot yang cukup ringan. Buat sisi persisinya di bagian bawah ada speaker, lubang charger, dan mikrofon. Lalu di sisi kiri ada tombol volume rocker dan juga tombol power on off sekaligus tombol fingerprint. Di sisi kanan ada tempat SIM tray dengan model hybrid. Lalu di bagian atas cuma ada lubang speaker polosan aja ya, tanpa ada embel-embel JBL. Lalu buat frame kameranya ini terlihat cukup tebal ya teman-teman. Di sini terdapat kamera 50 megapiksel dan juga kamera PDAF. Dan dilengkapi lampu notifikasi dan juga lampu flash. Next, langsung aja kita nyalakan untuk pertama kalinya. Dan ini dia tampilan awal Infinix Note 50X 5G Plus. Dengan XOS 15 terbaru ya teman-teman, tampilannya ini terlihat bener-bener fresh banget dan lebih simple dibandingkan XOS sebelumnya. Oh iya, soal update Infinix Note 50X 5G Plus ini bakal mendapatkan 2 kali update OS dan 3 kali update keamanan. Buat bezel layarnya, Infinix Note 50X 5G Plus ini cukup tebel ya, terutama di bagian bawah. Tapi mengingat harganya dengan spesifikasi yang di bawah, saya rasa sih masih bisa dimaklumi. Terus buat rasio layar, Infinix Note 50X 5G Plus ini ada di 6,67 inci ya, dimana pas digenggam itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil di tangan saya. Untuk resolusi layar, Infinix Note 50X 5G Plus ini sayangnya masih di XD Plus ya teman-teman, dengan refresh rate di 120 Hz. Nanti kita bakal lihat seperti apa ya ketajaman layarnya ini, tapi dengan refresh rate di 120 Hz ini terasa mulus ketika kita swipe layarnya seperti ini. Dan di sini kita udah install beberapa aplikasi ya teman-teman untuk mencari tahu informasi lebih lengkap dari Infinix Note 50X 5G Plus ini. Yang pertama kita buka dulu di aplikasi Sensor Box. Di sini terlihat bahwasanya si doi sensornya cukup lengkap ya teman-teman, termasuk ada sensor gyroscope hardware. Nanti kita bakal tes dengan bermain game PUBG ya, kayak gimana untuk sensor gyronya.
Berikutnya kita cek untuk skor AnTuTu Benchmark. Yap, si Doi ini mendapatkan di angka 643 ribuan ya. Ini skor AnTuTu Benchmark yang cukup tinggi ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan si Snapdragon. Itu mirip-mirip dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan juga Snapdragon 6 Gen 1 ya. Tapi secara performa CPU dan GPU tentunya Dimensity 7300 Ultra ini jauh lebih unggul ya. Dan kalau saya salah dengan menyebutkan perbandingannya tadi, teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Kira-kira Dimensity 7300 Ultra ini mirip dengan Snapdragon berapa? Tulis di kolom komentar. Berikutnya kita uji multi sentuh ya. Ini si Doi cuma mentok di 5 sentuhan aja ya teman-teman. Terus untuk memori tentunya si Doi udah pakai UFS dengan seri 2T2 ya. Dengan skor storage test itu di angka 77 ribuan. Berikutnya kita buka aplikasi di RMinfo. Kita mau cek apakah si Doi udah support wide file L1. Dan ternyata si Doi udah support ya teman-teman. Jadi bisa buat nonton Netflix di resolusi tinggi. Dan ternyata si Doi juga udah mendukung HDR10 Plus ya. Nanti kita bakal tes nonton YouTube kira-kira kualitasnya seperti apa. Terus untuk haptic feedbacknya menurut saya Infinix Note 50 X 5G Plus ini cukup enak ya. Menurut saya nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembut. Jadi di tengah-tengah lah. Pas kita tes buat bermain real drum pun juga masih aman ya untuk sensitivitas layarnya. Berikutnya langsung aja nih kita buat nonton YouTube, kita mendapatkan settingan grafis yang maksimal ya dengan XDR10-nya aktif. Menurut saya layar XD Plus di Infinix Note 50 X 5G ini masih oke-oke aja sih, nggak burik-burik amat dan buat ketajamannya pun masih dapat. Jadi kalau ada yang komentar XD Plus-nya itu bakal burik, menurut saya sih enggak lah ya, ini cukup bagus kok. Selanjutnya kita tes buat bermain game ya teman-teman. Pertama kita mainkan game Mobile Legends ya di Infinix Note 50 X 5G Plus ini. Buat settingannya si Doi mendapatkan frame rate super dengan settingan grafis ultra ya. Saat main tuh juga sangat lancar, nggak ada masalah. Untuk game yang kedua yaitu PUBG Mobile bisa mendapatkan settingan di Smooth Extreme dan settingan maksimal di XDR Ultra. Saat main pun juga lancar dan untuk gyroskopnya pun juga sangat responsif. Game yang ketiga yaitu Genshin Impact. Untuk settingan yang disarankan adalah lowest di 30 fps. Oh iya, hampir aja lupa nih, saya mau bahas soal fitur-fitur yang ada di Infinix Note 50 X 5G Plus ini. Yang pertama ada fitur AI ya, jadi di sini si Infinix udah kasih AI yang menurut saya AI-nya cukup komplit ya teman-teman. Berikutnya ada fitur NFC, terus ada juga mode game ya, dan juga si Doi udah bypass charger jadi aman buat main game sambil dicas. Dan ternyata si Doi ini juga ada fitur Always On Display ya, tapi fiturnya ini cuma ala-ala aja yang mampu bertahan cuma di 10 detik saja. Dan ternyata Infinix Note 50 X 5G Plus ini absen dengan lubang jack audio 3,5 mm ya. Terakhir kita buka di menu kameranya ya, di sini ada AI kamera, portrait, super malam, lalu di menu lainnya ada mode gerak lambat, selang waktu, video ganda, portrait AJ, Skyshot, mode pro, panorama, dan dokumen. Dan di menu fotonya ada filter dan juga mode XDR ya. Terus untuk menu videonya, Infinix Note 50 X 5G Plus ini bisa merekam di resolusi 1080 di 30 fps dan juga 60 fps. Bahkan bisa di resolusi 4K 30 fps dengan stabilizer aktif. Wah, ini gokil banget sih. Sedangkan buat kamera depannya bisa merekam di resolusi tertinggi di 2K di 30 fps dengan super stabil juga ya. Dan kira-kira sepertinya teman-teman hasil foto dan video di Infinix Note 50 X 5G Plus. Dan dia perekaman di Infinix Note 50 X 5G teman-teman di resolusi 4K 30 fps dengan stabilizer aktif. Kira-kira seperti ini. Oke, kita zoom.
2 kali, zoomnya sangat lembut banget. Kita smart lagi kira-kira seperti ini. Dan untuk hasil perekamannya teman-teman bisa melihat sendiri ya, kualitas audio dan video seperti apa. Dan ini backlight kira-kira kayak gini. Kita buat jalan lagi dan buat autofokusnya. Oke, autofokusnya juga cepat banget teman-teman ya. Kira-kira kayak gini untuk resolusi 4K 30 fps dengan stabilizer aktif di Infinix Note 50X 5G Plus. Sekarang di resolusi 2K dengan stabilizer aktif kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa melihat sendiri untuk dynamicnya seperti apa. Dan untuk backlight, oke, kira-kira seperti itu. Dan kita buat jalan, hasilnya seperti ini, stabil banget teman-teman ya. Di resolusi 2K 30 fps Infinix Note 50X. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, unboxing lengkap Infinix Note 50X 5G Plus. HP 5G di harga 2 jutaan ini siap bersaing dengan HP lain di harga yang sama. Kalau dilihat emang si Duo ini menonjolkan di segi performa ya, dengan mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultimate yang sangat powerful. Lalu buat kameranya, terutama hasil videonya bener-bener super keren ya. Bisa merekam di resolusi 4K dengan stabil. Ini jarang ada di kelas harga HP 2 jutaan. Dan mungkin ada beberapa yang masih kurang ya, seperti penggunaan layar XD Plus dan juga bodi plastik. Jadi kira-kira kayak gitu aja ya teman-teman kesimpulan saya pertama kali pegang Infinix Note 50X 5G Plus ini. Mungkin selengkapnya saya akan bahas di video full reviewnya nanti ya. Yowes gitu aja teman-teman video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rahmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.